Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Radil Hairanur Fatir. Dan saya Muhammad Irsyadul Ibar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang media sosial sebagai media dakwah. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakannya untuk mencari informasi, berkomunikasi, hingga berbagi pengalaman. Karena memiliki jangkauan yang luas dan dapat diakses kapan saja, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan nilai-nilai Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran media sosial sebagai media dakwah, mari kita mulai pembahasannya. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa sih sebenarnya dakwah itu? Dakwah itu adalah salah satu proses menyalurkan ilmu, baik itu secara onsite maupun online, kepada para si pendengar. Jadi dengan adanya dakwah itu sendiri, kita bisa mengamalkan salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi balighu anni walau ayatan, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Kenapa sih dakwah itu sangat penting buat kehidupan kita? Dakwah itu sangat penting buat kehidupan kita itu sendiri, karena dakwah itu menyampaikan ilmu yang baik dan benar. Dan dakwah itu, dan dengan adanya dakwah itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada hari ini. Oke. Kalau media sosial sendiri, menurut kamu pengaruhnya besar gak? Nah, media sosial sendiri itu tuh memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dakwah, karena dengan adanya media sosial, dakwah itu, orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah itu nggak harus ke majelis-majelis, nggak harus ke musola-musola, ke masjid-masjid hanya untuk mendengarkan dakwah. Tapi dengan adanya media sosial itu, para pendengar itu bisa mendengarkan sambil santai-santai di kamar, santai-santai di rumah, sambil makan, sambil rebahan juga bisa mereka dengarkan. Oh, jadi kayak misalkan kita lagi bernyantai di rumah pun kita cukup menonton dakwah dari media sosial seperti YouTube pun itu juga bisa gitu ya. Iya, jadi gampang lah untuk ingin mendengarkan dakwah. Kalau menurut kamu aplikasi apa sih yang paling efektif buat dakwah? Aplikasi yang paling efektif buat dakwah untuk anak Gen Z zaman sekarang yaitu ada Instagram, terus ada TikTok. Instagram dan TikTok itu untuk short film lah, short yang singkat-singkat, untuk yang berdurasi 1-2 menit. Kalau yang mau sampai berjam-jam itu biasanya banyak tuh di YouTube tuh. Salah satu contohnya ada Ustadz Felix tuh, di situ ada podcastnya yang bagus-bagus juga. Oke. Tapi apakah semua orang bisa berdakwah di media sosial? Tidak semua orang bisa berdakwah di media sosial, itu menurut saya. Karena berdakwah itu nggak sembarang ilmu yang bisa kita berikan. Berdakwah itu ilmunya harus pas, harus cocok, harus benar juga. Jadi nggak sembarang orang asal-asal bisa ngomong kalau ini tuh benar, tapi padahal kenyataannya salah kita juga. Nah, contoh dakwah sederhana di media sosial itu seperti apa? Contoh dakwah sederhana di media sosial itu yang sering kita lihat di TikTok, di IG itu kan sering tuh kadang-kadang lewat ceramahnya siapa, Ustadz inilah, kemudian scroll lagi ada ceramahnya Ustadz inilah. Kalau di YouTube itu ada podcast, banyak tuh podcast yang membahas, yang berdakwah melalui lewat podcast. Oke. Terus keuntungan terbesar dakwah lewat media sosial itu apa? Keuntungan apa tadi? Keuntungan terbesar dakwah lewat media sosial. Nah, keuntungan lewat media sosial itu, jadi ya itu tadi, para pendengar itu nggak usah ke masjid untuk mendengarkan dakwah, ke lembaga-lembaga, ke majelis-majelis. Tapi dengan adanya media sosial, si pendengar itu bisa mendengarkan dakwah itu dengan cara bersantai, juga sambil rebahan juga bisa mereka dengan. Nah, kalau misalkan kita berdakwah di media sosial, ada gak sih tantangannya? Nah, tantangannya itu sendiri, media sosial itu memiliki informasi yang sangat banyak sekali. Jadi tantangannya itu adalah
baik dalam mengolah informasi, yang baik, dalam mengolah informasi yang benar, yang salah. Jadi kita itu harus mengolah informasi tersebut sebelum mengambil informasi tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin berdakwah di media sosial, apakah kita harus cek sumbernya dulu? Nah, jadi itu juga sangat penting untuk mengecek sumbernya terlebih dahulu. Apakah informasi yang diberikan itu benar? Apakah informasi yang diberikan informasi yang diberikan itu salah? Oke. Menurut kamu, kenapa di zaman sekarang anak muda itu lebih suka dakwah digital? Anak muda sekarang itu kan pada malas-malas gitu ya, pada mageran. Jadi dakwah itu harus ke masjid, enggak. Sekarang dakwah itu bisa dari media sosial, yaitu sangat berpengaruh. Nah, kalau di media sosial, konten dakwah yang menarik itu seperti apa? Nah, konten dakwah yang menarik itu adalah, ya, yang penting itu dakwah itu ilmu-ilmu yang diberikan itu ilmunya benar. Dan untuk yang menarik itu bisa dalam berbentuk podcast. Kan banyak tuh orang-orang yang suka podcast sambil makan itu kan bisa dengerin podcast. Banyak tuh orang-orang yang suka begituan. Nah, terus kalau misalkan nih kita media sosial, baik itu TikTok maupun Instagram, terus kita merepost konten positif, apakah itu termasuk dakwah atau gimana? Nah, itu juga sebenarnya termasuk dakwah. Karena dengan kita mencet tombol repost itu, kita sudah bantu mengepost postingan tersebut sehingga orang-orang bisa nengok gitu. Jadi dengan hanya kita merepost pun juga kita itu sebenarnya udah bisa dibilang dakwah juga gitu ya. Nah, iya, itu juga sebagai salah satu perantara kita untuk mendapatkan pahala. Jadi tinggal mencet doang itu udah bisa dapat pahala. Oh, begitu ya. Nah, apa peran mahasiswa dalam dakwah digital? Peran mahasiswa dalam dakwah digital yaitu mahasiswa harus mengolah informasi. Karena banyaknya informasi di dalam media sosial itu, jadi mahasiswa itu harus mengolah informasi tersebut. Bisa mengolah mana yang baik dan mana yang benar. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri, media sosial lebih banyak dampak positif atau dampak negatif? Setiap itu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu saking banyaknya informasi yang ada di dalam media sosial. Jadi itu nggak semua ilmu yang ada di media sosial itu benar. Kadang-kadang ada yang hoax, kadang-kadang ada yang cuma pengen naik daun aja dengan cara menyampaikan ilmu yang agak lain sama yang lain. Okay. Sementara untuk tadi negatif ya. Sementara untuk positifnya itu jadi gampang lah dalam ingin menyampaikan ilmu. Jadi nggak harus ke masjid untuk menyampaikan ilmu, nggak harus ke lembaga-lembaga dakwah untuk mendapatkan ilmu. Jadi dari kamar pun kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, apa sih yang harus dihindari saat berdakwah di media sosial? Nah, yang harus dihindari yaitu adalah menyampaikan informasi yang salah. Jadi dengan dimudahkannya adanya media sosial ini, kita itu sebagai pendakwah seharusnya menyampaikan ilmu itu yang memiliki bobot dan menyampaikan ilmu yang pasti benar, yang bukan yang salah. Oke. Nah, untuk kamu sendiri harapannya media sosial saat ini apa? Nah, harapan untuk media sosial saat ini yaitu anak-anak Gen Z bisa mengolah informasi, bisa memanfaatkan media sosial itu sendiri dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan cara menonton dakwah, melihat ilmu-ilmu. Di situ kan pasti udah banyak sekali informasi. Oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini apa? Kesimpulannya, jadi dengan adanya media sosial sendiri itu, kita itu bisa menyampaikan ilmu
bisa berdakwah melalui media sosial. Nggak harus di masjid, di lembaga-lembaga dakwah dan lembaga-lembaga lainnya yang menyampaikan dakwah itu sendiri. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda, kita bisa memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan menyebarkan pesan-pesan positif kepada orang lain. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menambah wawasan, membuat kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang media sosial sebagai media dakwah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.